Bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 26 Maret 2021 adalah Jumat dalam pekan Prapaskah kelima. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Mari kita siapkan hati kita buka renungan bersama ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya padaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kalau hati ini sudah tidak suka dengan seseorang, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia katakan selalu salah. Pengalaman Yesus menunjukkan hal itu. Yang ia lakukan, yang ia perbuat, yang ia perjuangkan adalah semua yang baik. Banyak orang mengalaminya. Tapi semua yang ia katakan, semua yang ia lakukan selalu salah di mata orang-orang yang sudah terlanjur tidak menyukainya. Di mata orang-orang yang sudah terlanjur membencinya. Di mata orang-orang yang sudah terlanjur menganggap dia sebagai orang yang harus disingkirkan karena merasa bahwa popularitas mereka itu mulai menurun karena hadirnya Yesus. Mari kita menyadari kenyataan ini. Berbuat baik apapun, berkata baik apapun, selalu akan salah di mata orang yang sudah tidak menyukai kita. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita contoh. Kita tidak melakukan kebaikan demi menyenangkan hati orang. Kita tidak mau melakukan sesuatu hanya demi membuat orang lain suka kepada kita. Tapi yang kita lakukan adalah yang benar di mata Tuhan. Yang baik di mata Tuhan. Orang lain boleh tidak suka, tapi kebenaran harus tetap dihidupi, dilaksanakan. Kebaikan harus tetap dilakukan. Karena itulah cara hidup yang dihidupi oleh Yesus dan yang perlu kita hidupi sebagai pengikutnya.
Yesus menunjukkan contoh bahwa kita tidak pernah boleh kalah ketika apa yang baik yang kita lakukan itu ditantang oleh orang lain. Ketika kebenaran yang kita perjuangkan itu malah kemudian membuat kita mengalami kesulitan, pergumulan. Malah kita menderita karena itu. Itulah salib yang perlu kita pikul. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mewujudkan yang benar, yang adil, yang berguna, bermanfaat untuk orang lain. Tidak berusaha untuk membuat orang lain suka kepada kita, tapi kebenaran itu yang harus ditegakkan, diwujudkan, diperjuangkan. Kebaikan itu yang harus terus dilakukan. Resiko apapun kita mau terima, karena itulah salib yang mau kita pikul. Kita berdoa supaya semangat itulah menjadi semangat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.